Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bu Julisar selaku dosen PSSI. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait proyek. Di sini kelompok kami akan membahas dari PT Teknologi Perdana Indonesia atau Maxim. Sebelumnya saya di sini akan lebih memperkenalkan dulu anggota kelompok kami, saya sendiri Muhammad Rafi dengan NIM 2021-734. Saya Sofyan Ramaditya dengan NIM 2021-727. Kemudian saya Alfonsus Steve Rian Handoyo dengan NIM 2021-738. Saya Michael Ferdinand Sudeoja dengan NIM 2022-776. Saya Aziz Alazen dengan NIM 2022-777. Saya Jeremy Juan Carol dengan NIM 2023-739. Pada bab pertama pembahasan dari kelompok kami yaitu boleh di next. Oke, baik. Di sini saya masuk latar belakang dari PT Perdana Teknologi Indonesia. Jadi perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, di sini salah satu dampak yang paling nyata terlihat dalam sektor transportasi. Kehadiran teknologi transportasi berbasis aplikasi ini telah memberikan kemudahan luar biasa bagi masyarakat dalam beraktivitas, khususnya di daerah perkotaan yang mobilitas penduduknya sangat tinggi. Di tengah persaingan berbagai aplikasi transportasi daring di Indonesia, salah satu yang terus menunjukkan eksistensi dan pertumbuhan yang signifikan adalah Maxim, yang dioperasikan oleh PT Teknologi Perdana Indonesia, dan perusahaan ini mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2018. Next. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan dulu apa itu terkait Maxim. Nah, di sini Maxim adalah salah satu perusahaan penyedia layanan transportasi daring berbasis aplikasi yang hadir di Indonesia di bawah naungan PT Teknologi Perdana Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan transportasi dan logistik yang dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi di ponsel pintar. Kehadiran Maxim di Indonesia ini menjadi salah satu pilihan alternatif layanan transportasi online di tengah persaingan ketat industri seperti Gojek dan Grab. Nah, di sini hadirnya Maxim di Indonesia ini menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat di tengah dominasi layanan transportasi daring yang telah lebih dulu hadir. Nah, di sini keunggulan Maxim terletak pada tarif layanannya yang sangat kompetitif dibandingkan pesaingnya. Hal ini tertentu menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang sangat mempertimbangkan biaya transportasi dalam aktivitas hariannya. Baik, sebelumnya di sini akan membahas terkait dengan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi visi dan misi serta tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, bagaimana mengidentifikasi objektif perusahaan. Lalu yang ketiga, bagaimana mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, peluang, dan tantangan eksternal. Lalu yang keempat, bagaimana mengidentifikasi lokasi dan latar belakang perusahaan. Yang kelima, bagaimana mengidentifikasi internal dan eksternal perusahaan. Dan yang keenam, bagaimana mengidentifikasi bisnis proses dari perusahaan tersebut. Dan yang ketujuh, bagaimana merumuskan strategi yang tepat untuk perusahaan dalam bisnis continuity planning. Next. Selain rumusan masalahnya, tujuannya di sini, yang pertama, mengidentifikasi visi dan misi PT Teknologi Perdana Indonesia atau Maxim.
Lalu yang kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan internal perusahaannya. Lalu yang ketiga, menganalisis peluang dan tantangan eksternal perusahaan. Lalu yang keempat, mengidentifikasi strategi, lokasi, dan latar belakang operasional perusahaan. Lalu yang kelima, mengidentifikasi aspek internal dan eksternal perusahaan secara menyeluruh. Lalu yang keenam, menganalisis persaingan di industri jasa transportasi daring. Lalu yang ketujuh, merumuskan proses bisnis perusahaan secara sistematis. Lalu yang kedelapan, mengevaluasi strategi yang tepat untuk business continuity planning. Lalu di sini masuk dari bab 2 yaitu terkait dengan landasan teori. Baik, di sini masuk transportasi online. Jadi transportasi online ini adalah bentuk inovasi dalam sistem transportasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghubungkan penyedia jasa dan pengguna melalui aplikasi berbasis internet. Nah, di sini menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, inovasi teknologi ini adalah merupakan salah satu strategi perusahaan yang dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, transportasi online ini memungkinkan efisiensi waktu dan transparansi tarif serta peningkatan kenyamanan bagi konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bisnis digital. Menurut Loudon dan Loudon, bisnis digital mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh proses bisnis, termasuk dalam pemasaran, pelayanan, pelanggan, hingga sistem operasional. Maxim sebagai bagian dari bisnis digital memanfaatkan platform aplikasi untuk menyediakan layanan transportasi, pengiriman barang, dan yang lainnya. Transformasi ini memungkinkan perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya operasional yang lebih efisien. Next. Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil suatu produk atau jasa dengan harapan mereka. Itu menurut Kotler dan Keller. Dalam konteks Maxim, kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, kenyamanan layanan, kemudahan penggunaan aplikasi, dan responsivitas layanan. Yang ketiga ada ekonomi sharing. Konsep ekonomi berbagi atau sharing ekonomi menjelaskan bagaimana aset yang dimiliki individu dapat dimanfaatkan secara bersama-sama melalui platform digital. Menurut Botsman dan Rogers, sharing ekonomi memungkinkan efisiensi sumber daya dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Maxim menerapkan model ini dengan memungkinkan mitra pengemudi untuk menggunakan kendaraan pribadi mereka dalam menyediakan jasa transportasi melalui aplikasi. Kemudian ada manajer operasional. Menurut Heiser dan Render, manajemen operasional adalah proses pengolahan sistem yang mengubah input menjadi output yang bernilai. Dalam konteks Maxim, manajemen operasional mencakup pengelolaan pengemudi, sistem pemesanan, algoritma, penentuan tarif, hingga dukungan teknis aplikasi. Efisiensi operasional ini menentukan keberhasilan dan daya saing perusahaan dalam industri transportasi daring. Next. Kemudian ada teori kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk menciptakan sesuatu yang baru, termasuk ide, cara produk, dan layanan, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Skumter, wirausaha adalah inovator yang menciptakan kombinasi-kombinasi baru dalam bisnis. PT Teknologi Perdana Indonesia atau Maxim merupakan contoh penerapan kewirausahaan dalam bidang teknologi dan transportasi dengan memperkenalkan solusi digital untuk kebutuhan mobilitas masyarakat. Next.
Kemudian ada teori pemasaran digital. Menurut Kotler dan Keller, pemasaran digital adalah proses menjangkau konsumen melalui media digital untuk menawarkan produk atau layanan. Maxim menggunakan strategi digital marketing seperti promosi aplikasi melalui media sosial, program referral, dan optimasi mesin pencari untuk menarik dan mempertahankan pelanggan di tengah persaingan yang ketat dengan perusahaan lain seperti Gojek dan Grab. Next. Kemudian ada teori inovasi digital. Menurut Rogers, difusi inovasi adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial. Maxim menerapkan inovasi teknologi melalui aplikasi mobile yang memfasilitasi layanan transportasi, pengantaran makanan, logistik, dan lainnya. Teknologi ini meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna dalam memenuhi kebutuhan harian mereka. Next. Dan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini kita akan melanjutkan bab 3, yaitu pada topik pembahasan. Di sini ada executive summary. Jadi proyek ini dilatar belakangi oleh belum adanya sistem manajemen layanan pelanggan yang terintegrasi di Maxim atau PT Teknologi Perdana Indonesia. Implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, serta menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan adanya sistem ini, Maxim dapat menghadirkan pengalaman layanan pelanggan yang konsisten, responsif, dan personal melalui berbagai saluran komunikasi. Sistem ini juga memungkinkan integrasi proses bisnis dan data pelanggan dalam satu platform terpusat, sehingga memudahkan pengelolaan informasi serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada purpose of this document. Nah, jadi dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis penerapan sistem manajemen layanan pelanggan terpadu dalam konteks Maxim sebagai penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi yang sejenis dengan Grab dan Gojek. Nah, makalah ini akan bahas pentingnya bagi Maxim untuk mengadopsi pendekatan terintegrasi dalam mengelola interaksi dan layanan kepada pelanggan, serta mengkaji strategi, kebijakan, dan praktik yang telah diterapkan. Tujuan utama dari kajian ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manfaat, tantangan, dan potensi hasil dari implementasi sistem tersebut. Selain itu, makalah ini juga menyajikan rekomendasi yang relevan guna meningkatkan kualitas layanan pelanggan serta efisiensi operasional Maxim di tengah persaingan industri transportasi digital yang ketat. Di sini ada bisnis strategi. Yang pertama ada vision. Nah, menyusun makalah yang menyeluruh dan bernilai mengenai penerapan sistem manajemen layanan pelanggan terpadu pada Maxim atau PT Teknologi Perdana Indonesia yang dapat dijadikan referensi inspiratif dan mendorong perusahaan menuju keunggulan dalam pelayanan pelanggan serta memperkuat posisi Maxim sebagai pemain utama dalam industri layanan transportasi berbasis aplikasi. Di sini misinya. Misi dari Maxim itu menggali dan menganalisis secara menyeluruh konsep serta prinsip dasar dari sistem manajemen layanan pelanggan terpadu, serta pentingnya penerapan sistem ini dalam konteks Maxim atau PT Teknologi Perdana Indonesia sebagai penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi. Mengumpulkan serta mengevaluasi data dan informasi relevan
mengenai praktik terbaik dalam penerapan sistem manajemen layanan pelanggan terpadu dengan mengacu pada sumber-sumber terpercaya dan pengalaman industri sejenis. Lalu menyusun makalah yang komprehensif dan terstruktur dengan memaparkan hasil penelitian dan analisis mendalam terkait implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu di Maxim atau PT Teknologi Perdana Indonesia. Selanjutnya, untuk menyampaikan rekomendasi dan saran yang praktis, aplikatif, dan berkelanjutan untuk mendukung Maxim dalam meningkatkan kualitas layanan pelanggan serta efisiensi operasional melalui sistem yang terintegrasi. Dan yang terakhir, mengomunikasikan hasil temuan dan rekomendasi secara jelas dan efektif kepada para pembaca, termasuk manajemen Maxim, pemangku kepentingan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, di sini ada goals-nya. Goals dari Maxim itu yang pertama, menjelaskan agensi dan nilai strategis dari penerapan sistem manajemen layanan pelanggan terpadu bagi Maxim atau PT Teknologi Perdana Indonesia dalam menghadapi persaingan di industri layanan transportasi digital. Yang kedua, menganalisis strategi serta praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam mengimplementasikan sistem manajemen layanan pelanggan terpadu. Secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai masalah yang dapat diperoleh Maxim melalui penerapan sistem ini, seperti peningkatan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif. Yang keempat, menyusun rekomendasi yang tepat dan aplikatif guna mendukung peningkatan kualitas layanan pelanggan serta pengelolaan operasional yang optimal. Yang terakhir, menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi secara jelas, sistematis, dan komunikatif kepada para pembaca, termasuk manajemen, pemangku kepentingan, serta pihak-pihak lainnya. Selanjutnya ada objektifnya. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan serta tantangan yang dihadapi Maxim dalam memberikan layanan pelanggan di dunia transportasi digital. Yang kedua, menganalisis konsep dan prinsip dasar dari sistem manajemen layanan pelanggan terpadu. Yang ketiga, untuk menelusuri praktik terbaik dalam penerapan sistem manajemen layanan pelanggan terpadu yang diadopsi oleh perusahaan sejenis atau industri relevan. Yang ketiga, mengilustrasikan bagaimana sistem ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, serta memperkuat kolaborasi antar departemen dalam Maxim. Selanjutnya, menganalisis preferensi, kebutuhan, dan harapan pelanggan Maxim. Setelah itu menyusun rekomendasi yang bersifat spesifik, terukur, dan realistis untuk mendorong peningkatan pengalaman pelanggan serta performa layanan Maxim. Selanjutnya menyajikan strategi implementasi yang efektif. Dan yang terakhir, menyusun makalah dengan struktur yang logis, sistematis, dan mudah diikuti, disertai dengan argumen yang kuat, serta didukung oleh sumber-sumber yang kredibel. Nah, di sini ada bisnis analisisnya. Nah, untuk analisis SWOT-nya, untuk strength-nya, brand yang dikenal luas, pengembangan teknologi internal, jaringan operasional yang luas,
serta tim pengembang yang kompeten. Untuk weakness-nya itu ketergantungan pada pihak ketiga, struktur organisasi yang terpusat, serta anggaran pemasaran terbatas. Untuk opportunity-nya, pertumbuhan pasar transportasi digital, adopsi teknologi digital, serta ekspansi layanan tambahan. Dan untuk threats-nya, persaingan ketat di industri transportasi online, regulasi pemerintah yang berubah-ubah, serta ancaman terhadap keamanan data. Nah, di sini ada 5 competitive force-nya. Jadi untuk Maxim ini, yang pertama faktornya itu ada persaingan antar perusahaan atau layanan yang sejenis. Dampaknya, Maxim bersaing langsung dengan pemain besar seperti Gojek dan Grab, sehingga menyebabkan tarif kecepatan, layanan, cakupan wilayah, fitur aplikasi, dan margin keuntungan semakin ketat. Untuk tingkat pengaruhnya tinggi, dan time frame-nya itu dalam jangka yang panjang. Faktor yang kedua, potensi masuknya pesaing baru. Dampaknya investasi besar, strategi marketing kuat, dan akuisisi mitra pengemudi dalam skala luas. Untuk tingkat pengaruhnya sedang dan time frame-nya dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, ancaman dari produk atau layanan pengganti. Dampaknya moda transportasi alternatif seperti angkutan umum, ride sharing informal, atau penggunaan kendaraan pribadi. Sedang dan pengaruh dalam jangka panjang. Yang keempat, ada kekuatan tawar pelanggan atau pengguna. Dampaknya, konsumen memiliki daya tawar tinggi karena mudah berpindah aplikasi layanan transportasi. Untuk tingkat pengaruhnya tinggi dan time frame-nya jangka panjang. Dan yang terakhir, kekuatan tawar pemasok, mitra pengemudi, dan teknologi. Dampaknya, mitra termasuk dalam konteks ini mitra pengemudi dan penyedia teknologi. Untuk tingkat pengaruhnya sedang dan time frame-nya jangka panjang. Jadi kesimpulannya, melalui analisis ini, Maxim dapat memahami bahwa untuk tetap bersaing dan berkembang, perusahaan perlu yang pertama, meningkatkan loyalitas, yang kedua, menyediakan layanan unggul dan tarif kompetitif, yang ketiga, mengadopsi teknologi mutakhir untuk menjaga kecepatan dan efisiensi, dan yang terakhir, membangun kepercayaan pengguna melalui pengalaman yang konsisten dan memuaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di bagian ini adalah project definition. Nah, yang pertama ini adalah lokasi. Lokasi dari Maxim ini berada di 3 kota. Yang pertama di Jakarta Selatan, Bandung, dan Pekanbaru. Nah, ini masih merupakan perusahaan startup ya, jadi belum memiliki kantor yang begitu banyak dan cabang yang terlalu besar. Dan mitranya belum sebanyak Gojek dan Grab. Next. Oke, kemudian background-nya. Nah, background-nya ini PT Teknologi Perdana Indonesia atau yang dikenal dengan nama Maxim ini merupakan perusahaan penyedia layanan transportasi daring berbasis aplikasi yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2018. Nah, Maxim juga merupakan bagian dari jaringan layanan transportasi global asal Rusia yang sudah hadir di lebih dari 20 negara. Termasuk di Indonesia, Maxim hadir sebagai alternatif layanan transportasi berbasis teknologi
yang bersaing langsung dengan pemain besar seperti Gojek dan Grab. Nah, Maxim ini juga menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses. Yang pertama itu transportasi motor dan mobil, terus kemudian ada layanan antar makanan dan barang, pengiriman dokumen, layanan pembelian barang, dan juga jasa kurir dan layanan lainnya yang terus berkembang. Next. Nah, current situation-nya, PT Teknologi Perdana Indonesia atau yang biasa dikenal Maxim ini belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh untuk mengelola layanan pelanggan secara optimal. Untuk meningkatkannya, kepuasan pengguna serta menjaga hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan, Maxim memerlukan penerapan sistem manajemen layanan pelanggan yang terpadu. Sistem ini akan membantu perusahaan dalam memantau permintaan layanan pelanggan, seperti menangani keluhan atau masalah layanan, menyediakan dukungan yang lebih responsif, serta memperkuat loyalitas dan hubungan jangka panjang dengan pengguna layanan. Next. Kemudiannya ada objektif. Nah, objektif sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk Maxim ini yang pertama, meningkatkan kepuasan pengguna. Kemudian, mempercepat efisiensi operasional, pemesanan, dan dukungan layanan. Yang ketiga, meningkatkan retensi pengguna dan mitra pengemudi. Keempat, menghasilkan wawasan berbasis data pengguna. Yang kelima, memperkuat kolaborasi antar tim internal. Next. Nah, ini propose project ke depannya. Pertama ini, di era digital, pelanggan menjadi pusat dari strategi bisnis, terutama dalam industri jasa berbasis aplikasi, seperti Maxim. Nah, peningkatan kepuasan pelanggan merupakan faktor krusial dalam mempertahankan loyalitas serta memenangkan persaingan dengan kompetitor yang sudah lama berada di Indonesia, itu seperti Gojek dan Grab. Nah, latar belakangnya ini, Maxim sebagai penyedia layanan transportasi dan logistik berbasis aplikasi, kemudian menghadapi tantangan dalam mengelola interaksi pelanggan yang kompleks, termasuk permintaan layanan, keluhan, dan pengaduan. Maxim saat ini juga sistem layanan pelanggan yang digunakan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga berdampak pada responsivitas dan efisiensi dalam penanganan layanan. Maka dari itu, dibutuhkan sistem yang terpusat dan cerdas untuk mengelola semua titik kontrak layanan pelanggan secara real-time dan terkoordinasi. Nah, rumusan masalahnya ini, bagaimana mengimplementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan di Maxim? Kedua, apa saja faktor-faktor yang perlu kita perhatikan dalam mengimplementasikan sistem ini di lingkungan operasional Maxim? Ketiga, juga bagaimana pengaruh implementasi sistem terhadap efisiensi operasional dan hubungan pelanggan. Tujuan proyek ini juga mengimplementasikan sistem manajemen layanan pelanggan terpadu yang mendukung pengelolaan permintaan dan pengaduan pelanggan, meningkatkan kecepatan dan kualitas respon, serta memperkuat hubungan jangka panjang dengan pengguna aplikasi Maxim. Next. Kemudian di sini ada manfaat penelitiannya. Manfaatnya itu memberikan rekomendasi praktis kepada Maxim dalam menerapkan sistem layanan pelanggan digital yang terintegrasi. Terus kedua itu memperkuat pemahaman manajemen terhadap pentingnya sistem informasi pelanggan dalam industri layanan on-demand. Ketiga, memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan di bidang manajemen layanan berbasis teknologi digital. Kemudian manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui waktu tanggap yang cepat. Kedua, mengurangi jumlah komplain yang tidak terselesaikan. Kemudian meningkatkan citra Maxim sebagai layanan transportasi digital yang responsif dan profesional. Keempat, meningkatkan retensi pengguna aktif melalui layanan yang andal, dan kemudian mengoptimalkan efisiensi operasional tim layanan pelanggan. Nah, rincian proyeknya ini yang pertama adalah analisis kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan dalam menangani layanan pelanggan seperti pemesanan, pembantalan, pengaduan driver, hingga evaluasi layanan. Terus ada perancangan sistem. Perancangan sistem ini akan mencakup fitur pelaporan otomatis via aplikasi, live chat dengan CS, notifikasi real-time, dan integrasi feedback pengguna. Terus pengembangan dan implementasi dari sistem yang dikembangkan berbasis cloud dan mobile friendly diuji secara bertahap di beberapa kota. Terus kemudian ada pelatihan dan dukungan untuk tim customer support serta teknisi internal disertai panduan penggunaan sistem. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian, yaitu monitoring berkala terhadap performa sistem, penyesuaian berdasarkan laporan CS dan review pelanggan.
Nah, implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu di Maxim diharapkan dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan efisien dengan dukungan sistem informasi yang modern dan terintegrasi. Maxim juga dapat memperkuat posisinya di industri transportasi digital nasional dan dapat juga bersaing dengan kompetitor lainnya. Next. Kemudian key performance indikatornya. Nah, yang pertama itu waktu respon pelanggan. Waktu respon pelanggan ini mengukur persentase laporan atau permintaan pelanggan seperti kendala aplikasi, driver, atau layanan yang ditanggapi dalam waktu maksimal 24 jam. Kemudian yang kedua ada waktu penyelesaian masalah. Nah, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permintaan atau keluhan pelanggan mulai dari laporan diterima hingga ditangani tuntas. Terus kemudian tingkat kepuasan pelanggan. Ini menilai ke tingkat kepuasan pelanggan melalui feedback aplikasi survei berkala atau rating terhadap layanan CS. Kemudian yang keempat ini menilai penyelesaian pada kontak pertama atau first contact resolution. Yang kelima ada keterpenuhan SLA atau service level agreement, yang dimana ini persentase permintaan layanan pelanggan yang diproses sesuai service level agreement internal Maxim. Misalnya tanggapan kurang dari 1 jam atau resolusi kurang dari 2 hari dan lain-lain. Terus yang keenam ada efisiensi operasional layanan pelanggan, kemudian ada penilaian tentang tingkat keluhan pelanggan, terus ada pemanfaatan sistem oleh tim internal, efektivitas komunikasi pelanggan, dan kecepatan distribusi informasi ke stakeholder. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sofiano Rama. Nah, selanjutnya di sini ada project scope pada bagian 3.6.1 in scope. Jadi berikut ini adalah elemen-elemen yang termasuk dalam cangkupan in scope dan implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu untuk PT Teknologi Perdana atau Maxim. Yaitu yang pertama itu ada analisis kebutuhan pelanggan, desain sistem manajemen layanan pelanggan, pengembangan aplikasi dashboard, integrasi dengan sistem internal yang ada, lalu ada pengujian validasi sistem, pelatihan tim customer support dan operasional, implementasi terhadap pilot test dan region rollout, lalu ada dukungan dan pemeliharaan teknis, ada evaluasi berkala, dan penyesuaian sistem. Next. Nah, lalu di sini ada beberapa elemen yang tidak termasuk dalam cakupan out of scope dari proyek implementasi manajemen layanan pelanggan terpadu pada PT Maxim. Nah, yang pertama ini pengembangan layanan baru atau red type, fitur atau produk baru. Lalu yang kedua ada perubahan organisasi secara terstruktur. Yang ketiga ada upgrade infrastruktur teknologi utama. Keempat ada intervensi keoperasional pihak ketiga. Dan yang kelima ada perubahan menyeluruh pada arsitektur sistem Maxim. Nah, durasi tersebut itu dapat berubah tergantung pada dinamika internal perusahaan, tingkat adopsi teknologi, maupun hambatan teknis yang mungkin terjadi selama pelaksanaannya. Next. Nah, selanjutnya di sini dalam implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu Maxim, terdapat beberapa elemen internal organisasi yang sangat berperan dalam menunjang keberhasilan proyek ini. Nah, yang pertama itu ada data dan informasi internal, budaya dan nilai perusahaan, struktur organisasi internal, kompetensi SDM, dan sistem teknologi yang sudah ada. Nah, sejumlah elemen ini termasuk eksternal akan turut berperan penting dalam elemen-elemen tersebut meliputi vendor atau mitra teknologi, konsultan atau ahli eksternal, pengguna dan pelanggan, pihak ketiga dan regulator, persaingan dan dinamika industri, dan yang terakhir ada konsumen umum. Next. Nah, selanjutnya di sini ada bisnis proses. Jadi perubahan proses bisnis utama atau primary business process change dalam implementasi sistem manajemen layanan pelanggan ini terdapat identifikasi analisis kebutuhan pelanggan,
ada integrasi data pelanggan, lalu ada peningkatan sistem pelacakan tiket, pengembangan basis teknologi pengguna dan driver, pelatihan dan pengembangan karyawan, penyempurnaan proses layanan pengguna dan mitra driver, pengukuran kinerja, dan umpan balik pelanggan, integrasi saluran komunikasi pelanggan, peningkatan sistem analisis data, serta monitoring dan evakuasi kontinu. Nah, di sini ada catatan penting. Jadi ada beberapa proses bisnis yang harus dilibatkan kerjasama lintas departemen. Nah, di sini tuh yang pertama itu ada divisi operasional, lalu ada tim teknologi informasi, ada tim layanan pelanggan, ada tim pemasaran komunikasi, ada perwakilan mitra driver, serta ada masukan dari pelanggan pengguna aplikasinya. Nah, selanjutnya di sini ada graphical presentasinya. Jadi yang pertama itu ada buka dulu nih aplikasi Maxim atau situs PT Maximnya. Lalu klik menu atau bantuan atau pusat layanan yang biasanya itu berupa ikon headset atau tanda tanya pojok kanan di bawah halaman aplikasinya. Nah, lalu yang ketiga itu bisa pilih topik keluhan atau pertanyaan yang tersedia di dalam sistem manajemen layanan pelanggannya. Setelah sudah jelas semua, lalu kita bisa isi formulir data yang diminta, lalu klik tombol yang dikirim untuk mengajukan keluhan atau pertanyaan, serta kita bisa dari tim layanan pelanggan Maxim akan menghubungi Anda melalui email, WhatsApp, atau notifikasi tergantung dari aplikasinya sendiri. Next. Nah, selanjutnya di sini ada performance recruitment. Jadi di sini ada beberapa kategori, yaitu ada respon hints atau respon pelanggan, biasanya itu 1 kali 24 jam selalu aktif, ada notifikasi otomatis dan cepat pada sistem. Lalu yang kedua itu ada keandalan. Nah, persyaratannya itu ada downtime atau minimal, ada ketersediaan sistem, dan yang ketiga itu ada kepuasan pelanggan. Jadi persyaratannya itu feedback positif, 85% survei kepuasan, sistem pendukung, personalisasi layanan. Lalu yang keempat ada integrasi data. Jadi integrasi data ini berbagai unit, ada order, keluhan, dan histori akun. Lalu ada data sinkron dan real time. Nah, yang kelima ini ada efisiensi. Jadi persyaratannya itu otomatisasi tiket layanan dan peningkatan produktivitas staf layanan. Lalu yang keenam ada akurasi dan ketepatan. Persyaratannya itu validasi data input otomatis dan error rate yang biasanya cuma terjadi 1% dalam pencatatan permintaan. Nah, yang ketujuh itu ada keamanan data, ada encrypt data end-to-end, ada sistem login multifaktor atau yang bisa dikenal MFA, dan yang ke-8 ada skalabilitas. Jadi sistem ini dapat melayani pertumbuhan pengguna hingga 200% dari baseline awal. Lalu yang ke-9 itu ada analisis dan pelaporan. Persyaratannya itu hanya dashboard KPI real time dan laporan mingguan serta bulanan otomatis. Dan yang ke-10 ada keterjangkauan. Persyaratannya hanya biaya sesuai anggaran tahunan IT dan ROI proyek tercapai dalam 1-2 tahun. Nah, pada setiap poin ini tuh harus diukur, dicatat, dan dimonitor secara berkala, serta dicantumkan dalam dokumen SLA atau Service Level Agreement antara pengelola sistem dan unit layanan pelanggan. Nah, lalu di sini juga ada sistem manajemen layanan pelanggan terpadu juga. Ada 10 kategori juga dan persyaratan antarmuka yang diterapkan. Yang pertama itu antarmuka pengguna. Misalnya itu desain intuitif yang mudah digunakan oleh pengguna awam dan meta driver. Dan yang kedua itu ada pendaftaran autentifikasi. Persyaratannya itu ada registrasi yang mudah via aplikasi, autentikasi 2 langkah atau OTP via SMS atau email, ada sistem login aman dan cepat. Lalu yang ketiga itu ada integrasi saluran komunikasi. Persyaratannya ya hanya terintegrasi dengan aplikasi
email, call center, WhatsApp, dan media sosial. Lalu yang keempat ada layanan via perangkat mobile. Jadi persyaratannya aplikasi dan driver, kompatibel dengan Android dan iOS, dan bisa digunakan saat dalam perjalanan. Lalu yang kelima, pelacakan manajemen tiket. Nah, pelanggan bisa cek status komplain langsung di aplikasi, bisa mengajukan ubah dan batalkan permintaan layanan. Dan yang keenam ada basis pengetahuan mandiri, ada FIQ, interaksi di aplikasi, fitur chatbot untuk tanya jawab otomatis, panduan layanan dan pemesanan digital. Dan yang ketujuh ada analitik pelaporan personal, admin bisa akses dashboard analitik pelanggan, pengguna bisa cek histori dan riwayat aktivitas. Lalu yang ke-8 ada personel dan rekomendasi. Jadi rekomendasi layanan berdasarkan histori perjalanan. Ada tampilan profil dengan preferensi dan lokasi favorit. Lalu yang ke-9 ada keamanan dan privasi, encrypt data to end-to-end. Privasi pelanggan dijaga sesuai standar, GDPR, dan UU Perlindungan Data Pribadi, atau biasa disebut PDP. Dan yang ke-10 ada integrasi sistem internal, terhubung dengan sistem dispatching, pelacakan driver, pembayaran, dan evaluasi kinerja, serta data terinkronisasi real time. Next. Nah, lalu di sini ada bisnis proses, ada operasional sustainability. Jadi yang pertama itu ada infrastruktur IT yang tahan lama, keandalan sistem, kapasitas skalabilitas, pemulihan bencana dan kontinuitas bisnis, keamanan data, pelatihan dan keterampilan karyawan, pengawasan dan pemantauan kinerja, manajemen perubahan yang efektif, dukungan teknis yang siap responsif, dan peningkatan berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya ini ada research recruitment. Research recruitment itu untuk implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu. Di sini ada sumber daya manusia, infrastruktur teknis, data dan informasi, keuangan, penyedia layanan pihak ketiga, serta waktu yang real time. Next. Selanjutnya di sini ada security recruitment. Jadi yang pertama ini ada autentikasi dan otorasi, pelindungan data pelanggan, proteksi terhadap ancaman keamanan, pengelolaan keamanan, keandalan pemulihan bencana, kesadaran amanan, dan audit serta kepatuhan. Lalu ada availability recruitment. Di sini itu ada ketersediaan sistem, kapasitas dan skalabilitas, pemulihan bencana dan keandalan, monitoring dan pemantauan, perawatan dan pemeliharaan aplikasi secara rutin, dukungan teknis yang responsif, ada uji coba dan pengujian, serta ada kontrak layanannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada legal requirements. Legal requirements untuk sistem manajemen layanan pelanggan terpadu, PT Maxim. Yang pertama itu ada kepatuhan terhadap privasi dan perlindungan data, kesesuaian dengan regulasi industri, kepatuhan umum terhadap hukum nasional, kontrak dan perjanjian layanan, keamanan data pelanggan sebagai kewajiban hukum, perlindungan hak kekayaan intelektual, pelaporan dan kewajiban pengungkapan. Nah, di situ ada requirements-nya juga untuk PT Maxim. Yang pertama itu integrasi dengan sistem internal. Habis itu desain antarmuka yang ramah pengguna, aksesibilitas melalui perangkat mobile, kemampuan analitik dan pelaporan, fleksibilitas dan kemampuan berkembang, responsivitas dalam layanan, serta yang terakhir manajemen pengetahuan pelanggan. Nah, selanjutnya di sini ada 3.8 Business Continuity Planning. Nah, Business Continuity Planning atau BCP itu perencanaan kelangsungan bisnis. Di bahasa Indonesianya adalah strategi manajerial yang dirancang untuk menjaga agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan, meskipun terjadi gangguan besar seperti bencana alam, gangguan sistem teknologi, atau krisis lainnya. Nah, BCP itu penting banget buat perusahaan kayak Maxim yang sangat bergantung pada sistem digital, jaringan mitra pengemudi, dan pelayanan real-time kepada pelanggan.
Nah, jadi BCP itu juga mencakup rencana preventif dan pemulihan yang memuat informasi penting, prosedur darurat, serta panduan bagi seluruh tim saat menghadapi situasi tak terduga. Nah, dengan adanya BCP sendiri, perusahaan itu bisa meminimalkan downtime layanan, melindungi data pelanggan, dan mempertahankan kepercayaan pengguna. Nah, jadi tujuan utama BCP itu yang pertama, untuk menjaga kelangsungan layanan maksim kepada pelanggan. Yang kedua, meminimalkan kegangguan terhadap operasional platform. Yang ketiga, mengurangi kerugian finansial dan reputasi. Yang keempat, memastikan keamanan mitra dan pengguna aplikasi. Dan yang terakhir, serta mempercepat proses pemulihan pasca gangguan. Jadi, fungsi BCP itu juga mencakup pelatihan tim internal, pengujian sistem cadangan, kelanjutan terhadap potensi resiko yang muncul di lingkungan operasional. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup Business Continuity Planning di Maxim. Yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM. Jadi Maxim itu perlu memastikan keselamatan dan kejelasan tanggung jawab bagi karyawan, termasuk tim customer service, teknisi IT, dan operasional lapangan. Jadi dalam situasi seperti pandemi atau bencana, kebijakan kerja fleksibel dan dukungan kesejahteraan menjadi bagian penting. Yang kedua itu ada proses operasional. Proses utama seperti pemesanan layanan, pelacakan pengemudi, dan penanganan keluhan pelanggan harus tetap berjalan. Nah, maka dari itu, Maxim juga perlu merancang SOP darurat untuk menangani gangguan sistem atau lonjakan permintaan. Nah, yang ketiga itu lokasi dan infrastruktur teknologi. Karena Maxim bergantung banget pada sistem aplikasi dan server, penting untuk memiliki pusat data cadangan atau data center backup, sistem cloud, serta mekanisme redundansi jika terjadi kerusakan server utama atau serangan siber. Nah, yang keempat itu teknologi dan sistem informasi. Sistem digital seperti aplikasi Maxim, dashboard operasional, CRM, serta sistem pemrosesan pembayaran juga harus dilindungi melalui backup rutin, enkripsi data, dan kontrol akses ketat. Uji coba sistem secara berkala juga diperlukan untuk memastikan kesiapan saat terjadi insiden TI. Nah, penerapan BCP sendiri pada PT Teknologi Perdana Indonesia atau Maxim, tahapan yang relevan dalam implementasi BCP di Maxim itu, yang pertama ada identifikasi risiko. Maxim perlu banget mengidentifikasi potensi risiko seperti gangguan server, pemadaman listrik, peretasan sistem, bencana alam di kantor pusat atau pusat data, serta risiko sosial seperti demo atau konflik pada wilayah-wilayah tertentu. Nah, yang kedua itu evaluasi dampak. Menganalisis sejauh mana risiko tersebut dapat menghambat operasional Maxim. Nah, misalnya kayak gangguan pada sistem aplikasi selama beberapa jam, bisa berdampak besar pada reputasi dan pendapatan Maxim sendiri. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan strategi BCP. Nah, strategi yang bisa diterapkan itu seperti yang pertama penempatan server cadangan di lokasi geografis berbeda, yang kedua otomatisasi proses backup dan pemulihan data, yang ketiga penggunaan cloud service untuk redundansi, dan yang keempat penyusunan SOP komunikasi darurat kepada mitra dan pelanggan. Nah, yang keempat pembentukan tim BCP. Maxim itu sebaiknya memiliki tim khusus yang terdiri dari perwakilan IT, operasional, hukum, dan layanan pelanggan. Tim ini bertugas menyusun, menguji, dan mengevaluasi rencana secara berkala. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari presentasi tadi, sebagai penutup itu bisa kita simpulkan bahwa Business Requirement Document atau BRD bukan hanya sekedar dokumen, tapi merupakan fondasi penting dalam keberhasilan sebuah proyek, khususnya di PT Maxim, yang terus berkembang di bidang layanan transportasi dan teknologi. Jadi dengan adanya BRD, kita itu bisa menyatukan persepsi antar tim, memastikan kebutuhan bisnis tercapai, serta meminimalisir resiko kesalahan dalam proses pengembangan sistem ke depannya. BRD juga membantu kita untuk bekerja lebih terarah, efisien, dan sesuai tujuan bisnis perusahaan. Harapannya dengan pemahaman yang lebih baik tentang BRD, seluruh tim PT Maxim dapat semakin solid dalam merancang strategi dan solusi yang sesuai kebutuhan pasar, serta mendukung pertumbuhan perusahaan ke depannya. Nah, selanjutnya itu ada saran dan rekomendasi. PT Maxim itu juga perlu terus memperbarui infrastruktur teknologi informasi, supaya sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Integrasi sistem harus mengutamakan keamanan dan skalabilitas untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang. Nah, penguatan SDM di bidang teknologi itu juga penting dilakukan agar sistem berjalan optimal. Selain itu juga, monitoring dan evaluasi rutin diperlukan supaya implementasi tetap sesuai rencana. Dengan fleksibilitas dalam perencanaan dan komitmen terhadap transformasi digital, PT Maxim bisa terus berkembang sebagai layanan transformasi yang handal dan adaptif. Sekian presentasi dari kelompok 2. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.